Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fatah Hafizi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit memaparkan sebuah materi terkait dengan Rasam Usmani. Jadi mohon untuk disimak, didengarkan, dan dicatat yang pentingnya. Semoga bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, kita mulai dari pengertian. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, apa sih Rasam Usmani itu? Apa yang dimaksud dengan Rasmani itu? Nah, Rasam Usmani adalah metode atau kaidah penulisan huruf-huruf Al-Quran sebagaimana yang dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an saat beliau menyusun dan menggandakan mushaf Al-Quran untuk disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Kata rasam sendiri berarti tulisan atau penulisan, sedangkan Utsmani merujuk kepada Utsman bin Affan. Adapun ciri-ciri umum Rasam Usmani diantaranya, teman-teman sekalian. Yang pertama, tidak selalu menuliskan huruf secara fonetik atau logis seperti dalam penulisan bahasa Arab modern. Yang kedua, terdapat penghilangan atau penambahan huruf tertentu, tidak menggunakan titik atau harokat seperti dalam tulisan Arab sekarang. Yang keempat, ada kekhasan, ada ciri unik dalam menuliskan kata tertentu yang mengikuti cara penulisan sahabat yang menulis berdasarkan bacaan Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh satu, kata salat dalam Rasam Usmani bisa ditulis sebagai as-salat, mengikuti bentuk tulisan mushaf Usmani. Jadi, secara umumnya kata salat dalam Rasam Usmani setelah kata la itu ada huruf waw. As-salawata dibaca as-salah. Nah, sedangkan secara umumnya tidak ada huruf wa, tetapi wa ini diganti dengan huruf alif. Jadi panjang dua harokat la-nya. Saya ulang lagi, kata salat dalam Rasam Usmani bisa ditulis sebagai as-salah, di mana setelah huruf la ada huruf waw, mengikuti bentuk tulisan mushaf Usmani. Nah, tadi kita telah mengetahui Rasam Usmani. Ada juga rasam yang lainnya, yakni Rasam Imla'i. Apa itu Rasam Imla'i? Yakni kaidah penulisan huruf-huruf Arab modern yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menulis buku, artikel, koran, atau dokumen dalam bahasa Arab. Istilah imla'i berasal dari kata imla, yang berarti dikte, atau penuliskan berdasarkan bunyi. Jadi, rasam imla'i adalah sistem penulisan kata dalam bahasa Arab, yang sesuai dengan kaidah ejaan baku dan fonetik yang umum digunakan sekarang. Berbeda dengan penulisan dalam Rasam Usmani, yang memiliki keistimewaan historis dalam mushaf Al-Quran. Adapun perbedaan dari Rasam Usmani dan juga Rasam Imla'i, diantaranya Rasam Usmani penulisannya mengikuti tradisi penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Adapun Rasam Imla'i penulisannya mengikuti kaidah ejaan Arab standar modern atau kontemporer. Kedua, Rasam Usmani tidak selalu sesuai kaidah ejaan Arab standar modern. Nah, sedangkan Rasam Imla'i digunakan dalam penulisan buku, artikel, dan teks umum berbahasa Arab. Kemudian, Rasam Usmani ada banyak bentuk khusus, tulisan wakaf, penghilang huruf, dan lain-lain. Sedangkan Rasam Imla'i lebih konsisten dan fonetik. Adapun contoh-contohnya,
Kita mulai dari rasam Utsmani. Kata salat ditulis salawatu, dibaca salat ya. Jadi pada setelah huruf la ada huruf waw. Kemudian az-zakata ditulis zakawata. Jadi setelah huruf K ada huruf wa, tapi tetap dibaca dengan zaka yang memiliki arti zakat. Kemudian al-haya ditulis al-hayawa, tapi tetap dibacanya al-hayawa. Jadi setelah huruf ya ada huruf waw. Adapun contoh dari rasam imla'i normal seperti biasanya. As-salata, az-zakata, al-hayata. Jadi, perbedaan utamanya adalah metode ejaan dan penulisan huruf di mana rasam Utsmani memiliki keistimewaan khusus karena bersumber dari penulisan Al-Quran masa sahabat. Sedangkan rasam imla'i adalah versi modern dan lebih mudah dipahami oleh orang awam. Nah, berlanjut pembahasan kita, yakni bagaimanakah pendapat ulama mengenai rasam Utsmani ini? Apakah ijtihadi ataupun tauqifi? Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu tauqifi atau apa itu ijtihadi. Secara singkatnya, tauqifi adalah berasal dari wahyu, tidak boleh diubah sedikit pun. Sedangkan ijtihadi, yakni hasil ijtihad para sahabat, khususnya penulis wahyu di masa Utsman. Nah, kita mulai dari pendapat yang mengatakan tauqifi, dipegang oleh mayoritas ulama klasik. Alasannya, rasam ini berasal dari penulisan para sahabat yang menyaksikan langsung bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran. Karena itu, dianggap tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Kemudian, ada yang mengatakan pendapat yang mengatakan ijtihadi. Jadi beberapa ulama modern berpendapat rasam Utsmani ini merupakan hasil ijtihad para sahabat sesuai dengan kondisi saat itu. Karena pada masa itu belum ada kaidah penulisan Arab yang baku, maka para sahabat menyesuaikan dengan pelafalan dan pemahaman mereka. Jadi pendapat mayoritas ulama fikih dan qiraat memegang bahwa rasam Utsmani itu tauqifi. Artinya, penulisan tersebut harus dipertahankan sebagaimana yang diwariskan oleh generasi pertama umat Islam dan tidak boleh diubah. Sekarang kita akan masuk ke sejarah lengkap rasam Utsmani. Berikut adalah perjalanan sejarahnya. Kita mulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat dua pengumpulan Al-Quran, yakni secara dihafal dan ditulis. Al-Quran belum ditulis secara sistematis dalam satu mushaf. Penulisan Al-Quran, wahyu, seperti yang ditulis oleh Zaid bin Thabit, mencatat ayat-ayat di pelepah kurma, batu, kulit, dan tulang. Jadi rasam masih sederhana, tanpa harokat dan titik. Ini pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah. Atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar, lalu Umar, lalu Hafsah, putri Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kemudian pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, Islam menyebar ke berbagai wilayah non-Arab. Maka terjadi sebuah masalah, yakni banyak terjadi perbedaan qiraat dan pelafalan antar daerah karena banyaknya orang-orang yang masuk Islam dari non-Arab, sehingga mereka kebingungan bagaimana cara membacanya, dan terjadilah perbedaan bacaan. Karena perbedaan bacaan ini hampir bahkan sampai terjadi perpecahan
yang dimana paling fatalnya para tabi'in dan lainnya saling menyalahkan satu sama lain. Maka dengan inisiatif itu, Utsman bin Affan membentuk tim untuk menyusun dan menyalin mushaf berdasarkan naskah yang disimpan oleh Hafsah. Mushaf ini dijadikan standar dan salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, Syam, dan lainnya. Nah, mushaf ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan bentuk penulisannya sebagai Rasam Utsmani. Jadi itulah sejarah singkat Rasam Utsmani. Sekarang kita masuk ke kaidah-kaidah dasar Rasam Utsmani. Dalam penulisan mushaf Al-Quran sesuai Rasam Utsmani, ada beberapa kaidah utama yang digunakan oleh para penulis wahyu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kaidah-kaidah ini diwariskan dan dipertahankan hingga kini dalam mushaf-mushaf cetakan standar seperti mushaf Madinah. Ada 5 kaidah dasar utama, yaitu yang pertama, Az-ziyadah, penambahan huruf. Ziyadah adalah penambahan huruf dalam penulisan yang tidak dibaca, tidak berpengaruh pada pelafalan, tetapi dimaksudkan untuk hikmah tertentu, seperti menjaga bentuk tulisan asli atau memperkuat makna. Contoh, dalam Quran Surat An-Naml ayat 21, terdapat kata la'adbahannahu, yakni ada penambahan alif setelah huruf hamzah. Kemudian pada surat Az-Zariyat ayat 47, yakni bi'aidin, terdapat tambahan huruf ya. Nah, penambahan huruf ini tidak mengubah makna, tapi tetap dipertahankan karena mengikuti tulisan mushaf asli. Kemudian kita lanjut ke kaidah yang kedua, yakni al-hadfu, penghilangan huruf. Al-hadfu adalah penghilangan huruf yang sebenarnya ada dalam pelafalan, tetapi tidak ditulis dalam mushaf karena mengikuti bentuk tulisan masa sahabat. Langsung saja kita ambil contoh. Wal-laili idza saja pada surat Ad-Duha ayat kedua. Alif pada kata saja, nah huruf yang dihapusnya. Kemudian ada pada surat Al-Mu'minun ayat 56. Ini ansari'u. Jadi yang dihapus adalah waw di antara sin dan ra. Nah, walaupun hurufnya tidak ditulis, tetapi tetap dibaca sesuai qiraah. Kita lanjut ke kaidah yang ketiga, yakni al-waslu, penyambungan kata. Al-waslu adalah menggabungkan dua kata yang seharusnya terpisah dalam rasam imla'i, namun dalam rasam Utsmani ditulis menyatu sebagai satu kata. Langsung saja kita contoh. Dalam rasam Utsmani, nah, bima faddala. Sedangkan penulisan normal, bima faddala. Penyambungan ini menyesuaikan dengan ritme bacaan, tajwid, dan struktur ayat. Kita masuk ke kaidah yang keempat, yakni ta'nits al-ta', ta'nis. Penulisan tak marbuto juga. Dalam rasam Utsmani, kata-kata yang berakhiran tak marbuto sering dituliskan dengan tak maftuhah, terutama dalam bentuk kata benda perempuan isim muannas. Kita contoh lafal shalah. Dalam rasam Utsmani, as-shalah, penulisan modern as-shalah. Nah, ini termasuk ciri paling mencolok dalam rasam Utsmani dan tetap dijaga dalam mushaf hingga kini. Kemudian kita masuk ke kaidah yang kelima, yakni ibdal, penggantian huruf. Al-ibdal adalah penggantian huruf dalam suatu kata dengan huruf lain. Bukan menghapus atau menambah, melainkan mengganti satu huruf dengan huruf lain. Yang lain kadang memiliki fungsi atau bunyi yang mirip. Contoh, lafal as-sina. Sin mengganti jadi sod. Yang awalnya as-sina
jadi Asia, ataupun atainaka, alif tambah hamzah jadi ya tambah alif. Nah, kadang juga berupa pergantian hamzah dengan ya atau sebaliknya. Itulah kurang lebih ibdal. Kemudian kita masuk ke kaidah yang keenam, yakni kaidah penulisan alif. Penulisan alif dalam rasam Utsmani punya aturan yang berbeda dari penulisan modern. Kadang ditulis tapi tidak dibaca, tidak ditulis padahal dibaca, diganti dengan alif kecil di atas huruf, disebut deger alif. Nah, adapun contoh penulisan alif pada lafaz Ar-Rahman, alif kecil, deger alif di atas mim, dibaca panjang. Kemudian sa'urikum, alif tidak dituliskan antara sa dan u, sa'urikum. Kemudian hudan, deger alif menggantikan alif maqsurah. Penulisan alif ini tidak selalu mengikuti kaidah logis bahasa Arab modern, tetapi berdasarkan riwayat bacaan dan penulisan Mushaf Utsman. Jadi itulah secara singkat 5 kaidah, 6 kaidah penulisan alif dalam rasam Utsmani. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita masuk ke perbedaan mushaf standar Madinah dan juga mushaf standar Indonesia. Kita mulai dari mushaf standar Madinah. Mushaf standar Madinah mengikuti rasam Utsmani yang secara ketat. Penulisannya mengikuti riwayat Hafs bin Asim. Harakat, tanda wakaf, dan tanda baca sangat rapi dan presisi. Penomoran ayat kadang sedikit berbeda. Penulisan kata mengikuti mushaf rujukan Arab Saudi. Nah, inilah ciri mushaf standar Madinah. Adapun ciri atau karakter mushaf standar Indonesia, yakni juga menggunakan rasam Utsmani, tetapi dengan sedikit adaptasi untuk memudahkan pembaca Indonesia. Harakat dan tanda baca dibuat untuk memudahkan pelafalan orang non-Arab. Beberapa tanda wakaf atau simbol dibedakan agar lebih familiar bagi pembaca Indonesia. Beberapa mushaf memakai transliterasi Latin atau terjemahan perkata. Contoh kata as-salah. Nah, mushaf Madinah dan mushaf Indonesia sama. Kemudian Al-Haya juga sama penulisannya. Penulisannya sama, tapi penandaan dan tata letaknya bisa berbeda, teman-teman sekalian. Jadi kesimpulan singkatnya, mushaf Madinah dan mushaf Indonesia sama-sama rasam Utsmani, tapi ada perbedaan gaya penulisan dan penyajian teksnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah teman-teman sekalian materi yang bisa saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Walakum minkum billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.